Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada perkuliahan batubara dan pemanfaatan PTP 144. Kita masuk tentang pendahuluan dan genesa batubara. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang kristalografi, mineralogi, dan proses pembentukan batuan. Nah, materi daripada batubara dan pemanfaatan ini adalah lanjutan daripada materi-materi yang ada sebelumnya. Nah, pertama apa itu batubara? Batubara tersebut merupakan hasil dekomposisi daripada material-material organik, terutama tumbuhan yang banyak mengandung unsur karbon dan telah terendapkan dalam waktu ratusan hingga jutaan tahun. Nah, di depan ada gambar perbedaan antara batu bara dengan berlian. Padahal kita sama-sama mengetahui bahwa batu bara dan berlian sama-sama disusun oleh unsur yang sama memiliki unsur karbon. Tapi kenapa berlian memiliki struktur kristal yang berbeda dengan batu bara? Nah, ini akan terjawab pada slide-slide kita selanjutnya. Menurut Skop 1948, batu bara adalah batuan yang mudah terbakar dan mengandung lebih dari 50% berat dan lebih dari 70% volume bahan karbon yang terbentuk dari pemadatan ataupun indurasi berbagai sisa tanaman yang prosesnya serupa dengan proses pengendapan gambut. Nah, batu bara sendiri dibedakan berdasarkan tipe atau disebut dengan jenis bahan tanamannya, tingkat metamorfisme atau disebut dengan rank, dan tingkat pengotor ataupun grade. Nah, tiga hal tersebut merupakan karakteristik daripada jenis batu bara. Kemudian, menurut Siwu 1984, bahwa batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, berasal dari tumbuhan, terutama komposisi utamanya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Dia memiliki ciri berwarna coklat sampai kehitaman, dan dia telah mengalami proses kimia dan fisika yang mengakibatkan terjadinya pengkayaan kandungan karbon. Nah, pengkayaan di sini bukan berarti jumlahnya yang bertambah, tetapi tingkat daripada persentase dari salah satu unsurnya yang meningkat. Kemudian, menurut si Kreling 1981, dia menyimpulkan suatu pengertian batu bara yang sangat ringkas, yaitu batu bara adalah suatu batuan metamorf yang kotor. Nah, mengapa dia menyebut suatu batu bara tersebut adalah suatu batuan metamorf yang kotor? Dia menyimpulkan bahwa batu bara tersebut berasal dari gambut yang merupakan hasil pengendapan ataupun dekomposisi dari tumbuhan yang mengakibatkan tumbuhan tersebut mengalami proses metamorfisme yang merubah gambut yang tadinya tebal menjadi batu bara dengan peringkat mulai dari lignit, subbituminus, bituminus hingga ke antrasit yang ketebalannya akan berkurang seiring dengan peningkatan daripada peringkat si batu bara tersebut. Nah, ada suatu animasi yang menyebutkan bahwa suatu orang yang bekerja dengan pressure dan tekanan yang terus-menerus, dia akan pulang dengan bentuk yang berubah. Karena akibat tekanan dan pressure tersebut akan merubah seorang tersebut menjadi lebih baik. Seperti batu bara yang diberikan tekanan dan suhu yang terus lebih tinggi, kan mengakibatkan batu bara yang memiliki unsur karbon tersebut dapat berubah menjadi suatu unsur yang sama, tapi bentuk kristalnya yang berbeda, yaitu berlian. Nah, ada beberapa jenis batu bara berdasarkan peringkatnya. Pertama, daripada peringkat batu bara yang paling rendah adalah pit, kemudian peringkat selanjutnya disebut dengan lignit, dan yang menengah disebut dengan subbituminus, bituminus, kemudian peringkat tertinggi daripada batu bara adalah antrasit. Nah, di Indonesia sendiri, batu bara lebih didominasi oleh pit hingga ke subbituminus. Mengapa? Karena batu bara di Indonesia cekungan paleogen dan paleoneogen itu lebih mudah daripada cekungan batu bara di Amerika maupun di Afrika. Hal tersebut disebabkan karena adanya teori tektonik lempeng yang menyimpulkan bahwa benua-benua yang berada di bagian utara itu terbentuk lebih dahulu daripada benua yang ada di bagian garis khatulistiwa yang ada sekarang, yang salah satunya adalah Indonesia. Sehingga batu bara yang ada di daerah Asia itu akan berumur lebih muda dibandingkan batu bara yang berada di area utara daripada garis khatulistiwa, yaitu Amerika dan Afrika. Sehingga batu bara di daerah-daerah utara tersebut memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada batu bara yang berada di daerah-daerah khatulistiwa yang ada sekarang. Nah, mengapa ada geologi batubara? Geologi batubara itu perlu dipelajari untuk mengetahui bahwa
proses-proses pembentukan batu bara tidak hanya berdasarkan proses fisika dan kimia, tetapi ada proses-proses geologi atau proses-proses yang terjadi di bumi yang mengakibatkan batu bara tersebut dapat terendapkan secara berlapis, terlipat, maupun lapisan yang tegak yang ada di permukaan bumi. Nah, daripada tipe-tipe pengendapan gambut, ada dua jenis pengendapan, yaitu autochthonous dan allochthonous. Di sini dapat dilihat dalam skema pembentukan batu bara bahwa allochthonous itu merupakan batu bara yang terdrip atau terbawa yang material asalnya bukan dari cekungan tersebut. Sedangkan autochthonous atau autochton itu material asal berupa tumbuhan maupun binatang-binatang yang kecil itu hidup dan mati di rawa gambut itu sendiri. Misalnya, ada material yang atau adanya tumbuhan yang hidup di daerah pegunungan. Kemudian tumbuhan tersebut mati dan tumbuhan tersebut terbawa oleh air sungai maupun morfologi sendiri untuk turun dan terendapkan di suatu cekungan. Nah, cekungan tersebut merupakan suatu cekungan rawa gambut, sehingga proses terbawanya material dari daerah gunung ke daerah cekungan tersebut disebut dengan proses allochton atau proses transportasi. Sedangkan autochton dapat dicontohkan dengan tumbuhan yang tumbuh di daerah-daerah rawa, daerah-daerah rendah yang kemudian dia akan mati dan mengendap di rawa tersebut. Nah, rawa gambut dapat terbentuk akibat adanya kesetimbangan udara dan air tanah serta adanya air dan sedimentasi yang cukup. Nah, proses-proses yang terjadi selama adanya udara, air tanah, air permukaan, sedimen lebih banyak didominasi oleh proses fisika dan proses kimiawi, sehingga tanaman-tanaman yang tadinya mati dan terendapkan di dalam air, rawa atau gambut tersebut akan mengalami proses penggambutan. Proses tersebut mengalami proses perusakan oleh mikroba dan pembentukan humin yang menurunkan keseimbangan biotektonik. Nah, pada proses ini, proses penggambutan disebut dengan proses diagenesa, yaitu perubahan dari material asal berupa tumbuhan maupun hewan itu dirubah oleh mikroba dan berubah menjadi humin yang nantinya akan menjadi bahan dasar daripada pembentukan si batu bara. Nah, setelah proses penggambutan selesai, batu bara tersebut akan mulai mengalami proses yang namanya pembatubaraan. Nah, di sini batuan sedimen organik batu bara mengalami proses penambahan dan berkurangan daripada suatu unsur. Ada beberapa unsur yang bertambah, antara lain persentase daripada karbon, reflektansinya, dan serta nilai calorific value-nya atau nilai kalorinya. Sedangkan yang berkurang adalah kandungan H2O atau air, volatilmeter atau zat-zat terbang, hidrogen dan oksigen. Sehingga penurunan daripada kadar H2O, volatilmeter, hidrogen dan oksigen ini mengakibatkan unsur daripada karbon itu semakin meningkat. Peningkatan di sini bukan peningkatan daripada jumlah, tetapi peningkatan daripada persentase dari si karbon. Nah, selama proses adanya yang bertambah, zat yang bertambah dan berkurang tersebut, batuan sedimen organik tadi akan berubah atau mengalami proses metamorfosa, mengalami proses tekanan dan proses penambahan suhu. Sehingga yang tadinya masih berupa gambut, kemudian akibat bertambahnya proses metamorfosa, gambut tersebut akan berubah menjadi lignit, yang terus-menerus akan berubah menjadi subbituminus, kemudian menjadi medium volatil bituminus, low volatile bituminus, kemudian ke semi antrasit, dan terakhir akan menjadi batu bara peringkat tinggi atau disebut dengan antrasit. Nah, di sini ada gambar bahwa menyebutkan diamond atau berlian, grafit, atau yang biasa kita gunakan di ujung pensil, dan batu bara, semuanya disusun oleh karbon. Tapi kenapa mereka memiliki tekstur yang berbeda? Karena dalam proses pembentukan daripada karbon tersebut, mereka memiliki ikatan rantai atom karbon yang berbeda, sehingga berlian, batu bara, dan grafit memiliki struktur kristal ataupun hubungan antara mineralnya sendiri itu memiliki struktur yang berbeda. Semakin kuat ikatan suatu unsur, maka mineralnya akan semakin sulit untuk dihancurkan. Nah, contohnya diamond. Mereka memiliki ikatan atom yang sudah lebih daripada ganda. Sedangkan di batu bara, dia memiliki ikatan aromatik, sehingga mudah untuk dilepas saat terjadinya proses pembakaran. Nah, ada beberapa glosarium menyatakan
bahwa rank adalah menyatakan tahap yang telah dicapai oleh suatu bahan organik dalam proses suatu pembaturbaraan, bukan besaran yang dapat diukur dari beberapa parameter. Nah, hal ini menyebabkan bahwa makanya dalam suatu analisis batubara diperlukan berbagai macam jenis analisis untuk menentukan peringkat daripada suatu batubara. Tidak dapat ditentukan dari satu jenis analisis saja. Kemudian kualitas batubara itu tergantung pada pemakaian. Nah, ini dapat disebutkan kenapa dia tergantung pada pemakaian, karena belum tentu batubara yang dengan peringkat rendah itu kualitasnya buruk, sedangkan batubara dengan peringkat tinggi kualitasnya cukup baik. Dapat diasumsikan seperti ini. Misalnya kita membutuhkan suatu bahan untuk membuat suatu manisan, misalnya suatu mangga. Mangga yang manis belum tentu baik untuk dibuat suatu manisan, karena untuk membuat suatu manisan dibutuhkan mangga yang asam. Sedangkan mangga yang manis dijual untuk membuat manisan, maka harganya akan lebih murah daripada mangga yang asam. Tetapi dalam hal-hal tertentu, mangga asam akan tidak laku dibandingkan dengan mangga manis jika kita ingin memakannya langsung. Nah, hal tersebutlah yang dapat disimpulkan bahwa batu bara juga tergantung daripada pemakaiannya, sehingga kualitas batu bara ditentukan daripada untuk apa batu bara tersebut akan kita gunakan. Kemudian komposisi batu bara. Komposisi batu bara disusun oleh karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfat. Dan unsur lainnya seperti air, gas, abu, dan hal-hal lain yang mudah terbakar seperti volatile metal. Sedangkan komposisi mikroskopi itu terdiri daripada masaral-masaral. Nah, masaral di sini adalah komposisi terkecil daripada penyusun batu bara. Misalnya, sisa-sisa daripada akar, batang, daun, dan beberapa kutikula, resin, dan hal-hal lain yang ada di tumbuhan yang telah mengalami oksidasi. Nah, di sini ada klasifikasi menurut si Alpen 1981 tentang tipe, grade, dan rank suatu batu bara. Rank, grade, dan tipe suatu batu bara itu saling berhubungan. Misalnya, dalam rank batu bara itu ada peringkat lignit, bituminous, hingga ke antrasit. Nah, rank ini memiliki hubungan dengan grade. Kenapa? Karena pada grade itu tergantung daripada persentase daripada si abu. Misalnya, batu bara dengan persentase abu lebih dari 80% itu tidak lagi disebut dengan batu bara, melainkan carbonaceous rock atau disebut juga dengan batuan. Berbeda dengan batu bara dengan kandungan abu di bawah 50%. Itu disebut dengan very low grade coal, atau lebih kurang dari 30% disebut dengan medium grade coal, sedangkan kurang daripada 10% disebut dengan high grade coal. Nah, daripada lignit sendiri, lignit dengan kandungan abu tertentu juga akan memiliki grade tertentu, sehingga antara rank dengan grade itu memiliki hubungan, sedangkan untuk grade dan komposisi ataupun daripada komposisi petrografi, misalnya batu bara dengan komposisi petrografi tertentu dan diendapkan pada kondisi kering maupun basah akan menghasilkan batu bara yang berbeda. Misalnya, batu bara dengan kandungan abu yang rendah dan saat diendapkan pada kondisi basah, dia akan menjadi batu bara yang berlapis atau disebut dengan humikol. Sedangkan batu bara yang diendapkan dalam kondisi kering, itu akan menjadi sapropelikol atau batu bara yang tidak berlapis. Nah, batu bara sendiri dibedakan menjadi dua, ada batu bara humikol dan sapropelikol. Humikol sendiri dia memiliki ciri khas yang utama adalah dia berlapis, sedangkan sapropelikol batu bara tidak berlapis. Mengapa humikol dan sapropelikol berbeda? Karena humikol dia melewati tahap penggambutan, sedangkan di sapropelikol dia tidak melewati fase gambut dan dia mengikuti fase seperti pembentukan batang sedimen yang kaya akan bahan organik. Nah, humikol juga dia memiliki ciri dengan warna coklat sampai dengan kehitaman dan dapat dilihat biasanya masih tersisa struktur-struktur seperti serat kayu dan sisa-sisa humifikasi. Sedangkan sapropelikol dia lebih ke mikroskopi sehingga butiran-butiran tersebut sangat halus yang menyusun daripada batu bara, biasanya berasal dari spora maupun alga, sehingga kandungan daripada spora dan alga tersebut yang tersusun tidak memperlihatkan adanya pelapisan pada suatu batu bara. Dan cirinya juga tadi berbeda bahwa di humikol dia mengkilat, sedangkan di sapropelikol dia akan terlihat sedikit lebih kusam daripada di humikol. Nah, terakhir kita akan membahas tentang perubahan daripada komposisi batu bara terhadap peringkat.
dari tabel yang kita lihat atau kurva yang kita lihat bahwa situ ada peringkat dari yang paling atas sebelah kiri berupa PIT, menuju lignit, bituminus, kemudian ke high volatil, medium volatil, low volatil, hingga ke antrasit. Sedangkan ke arah kanan kita bisa melihat ada bed moisture atau kandungan air, volatile matter atau zat terbang, total karbon, spesifik energi, serta referensi daripada vitamin. Nah, semakin ke kiri kita lihat bahwa kandungan peat atau gambut itu memiliki kandungan bed moisture atau kandungan air itu sangat tinggi, sedangkan sampai ke peringkat tertinggi daripada batu bara antrasit, kandungan daripada bed moisture akan semakin berkurang. Begitu pula pada volatile matter. Semakin tinggi peringkat suatu batu bara, maka volatile matter atau zat terbang tersebut akan lebih duluan keluar, sehingga pada peringkat tertinggi volatile matter akan lebih sedikit ditemukan pada batu bara peringkat tinggi. Nah, kemudian pada total karbon, pada batu bara peringkat rendah atau lignit ataupun gambut, kandungan karbon seperti yang kita bahas tadi bahwa persentase karbon akan lebih sedikit karena masih dipengaruhi oleh kandungan-kandungan seperti air dan volatile matter. Sedangkan pada peringkat tertinggi atau antrasit, total karbon akan semakin tinggi lagi karena kandungan buat moisture dan volatile matter-nya akan semakin berkurang sehingga persentase karbon akan semakin meningkat. Begitu pula peningkatan daripada total karbon akan dibarengi dengan peningkatan spesifik energi yang telah mengalami pengurangan baik moisture maupun abu. Sedangkan referensi pitrinit ini adalah penilaian daripada peringkat batu bara dinilai daripada bentuk daripada kristal tersebut dapat memancarkan atau memantulkan cahaya yang ditembakkan kepada kristalnya. Sehingga semakin tinggi reflektan atau pantulan cahaya yang dikembalikan daripada batu bara yang ditembak menggunakan nilai sinar tertentu, maka batu bara tersebut akan semakin tinggi peringkatnya. Nah, hal ini telah disimpulkan oleh si Colin Ward tahun 1984. Nah, mungkin hari ini cukup untuk materi yang dapat saya berikan. Setelah ini kita dapat melakukan diskusi untuk tahap selanjutnya, hal-hal apa yang dapat mempengaruhi peringkat batu bara dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam analisis maupun pengiriman batu bara atau kodifikasi batu bara. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.